Halo semuanya, selamat datang kembali di channel ini. Jumpa lagi dengan saya Vicky Impong. Semoga kalian semua selalu dalam keadaan yang sehat. Sebelum kita masuk dalam pemberitaannya, saya mau mengucapkan terima kasih banyak dalam sepanjang tahun ini buat teman-teman semua yang setia di channel ini, yang setia memberikan komentar, pendapat tentang kapan kalian, apalagi yang antusias dalam menyaksikan setiap uploadan terbaru di channel ini. Saya mengucapkan terima kasih. Semoga kebaikan kalian semua dibalaskan berlipat kali ganda oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Amin. Kita akan segera bahas videonya yang lagi hangat. Politisi PDIP terdiam sebentar ketika ditanya alasan apa caleg 45.000 suara, caleg 45.000 suara diganti dengan Harun Masiku yang hanya 5.000 suara. Yang justru yang makin rumit menurut saya, kalau mau ditarik lebih ke belakang lagi, apa salah seorang Rizky Aprilia sehingga harus dilakukan proses pergantian antar waktu? Kita tanya dulu Bang Ares, bener nggak? Itu panjang sekali loh. Karena orang yang punya 45.000 jangan suara, dihadapkan pada Rizky, karena itu teman kita orang yang juga, punya 45.000 suara, kemudian dipaksa dalam tanda petik oleh partai melalui proses pergantian antar waktu, diganti dengan orang yang hanya punya 5.000 suara saja. Kalau Rizky Aprilia melanggar etik partai, kalau Rizky Aprilia tidak taat kepada partai, melanggar proses hukum, dilakukan proses PAW, itu wajar. Ya, tapi sudah kan dari dulu seperti ini mereka. Angin tidak ada hujan, tiba-tiba partai melakukan proses pergantian waktu terhadap beliau. Ini kritik terhadap partai. Lagi-lagi ini kritik terhadap partai. Karena bisa terjadi kepada siapapun. Beliau, Pak Wayan, kita bisa juga dilakukan kita tanya dulu PAW. suara dari Pak Andreas. Saya tahu persis dan itu dilakukan partai dengan pertimbangan-pertimbangan tertentu. Tapi bukan itu topik kita sekarang gitu. Topik kita sekarang adalah kita ingin menjawab teka-teki ini gitu. Teka-teki tapi mungkin ada berkaitan yang menurut dari Bang terlalu jauh. Dan itu kewenangan partai itu diatur. Itu sudah diatur di dalam undang-undang juga. Bang Andreas, gitu. ini Jadi kan akhirnya karena itulah yang kemudian membuat tadi Pak Kiai menyatakan Kemana-mana. bahwa partai membuat surat dan itu prosedur yang dipecat orang. Kalau Bang Andreas menyebut dipecat bahwa kemudian diganti dengan orang lain. Itu sudah diatur oleh di PDI Perjuangan undang-undang. justru prosesnya melalui prosedur hukum. Prosedur yang disiapkan oleh koridor hukum, koridor undang-undang. Makanya itu yang saya maksudkan untuk kita tarik motivasi. Bertanya soal motivasi mungkin begitu tadi Pak Abdullah dan juga Bang Donald. Kalau saya lihat di sini, artinya kita lihat secara jernih persoalannya. Yang namanya orang mau jadi caleg, ya dia bisa aja ketika orang menjanjikan dia, lu akan saya masukkan menangkan di dalam rapat di dalam KPU, meskipun itu sebenarnya bohong, dia bisa keluarkan uang dong. Tapi bukan urusan partai itu. Tapi pertanyaannya itu urusan caleg. Dia punya kepentingan langsung untuk menjadi anggota DPR. Kalau diputuskan di sana, yang dia seharusnya yang jadi anggota DPR. Yang jadi persoalan untuk Pak Andre bahwa partai mengirimkan surat secara resmi. Itu keharusan. Itu keharusan Pak Kiai. Partai lain pun makanya itu yang saya mau makanya itu saya mau katakan benang merahnya. Benang merah. Kita akan melihat benang merahnya sebelum menjawab di mana Harun Masiku. Itu keharusan partai harus melakukan. Karena itu maka ada benang merahnya. Tanpa surat itu tapi urusan kita kan bicara soal urusan apakah suap atau penipuan kan di sini. Saya kalau setuju Pak Partai melakukan prosedur itu prosedural yang setuju. normal. Kalau penipuan dia keluar, dia muncul. Prosedur PAW Partai harus menulis surat pada KPU dan itu seluruh dunia orang tahu kok. Saya minta dong dijelaskan Pak Andreas kenapa. Ini cucu Bung Karno tak terima kakeknya dikotori Sekjen PDIP Hasto. Didi Mahardika, cucu dari Presiden pertama Soekarno. Bung Karno mendekam di penjara lantaran sistem hukum kolonial yang digunakan penjajah untuk melanggengkan penindasan atas Indonesia. Bukan seperti Hasto yang sedang mengakali situasi agar terlepas dari jerat hukum. Nah, inilah hukum Indonesia. 5 batang kayu vonis 5 tahun penjara. Ini nenek ini. Kasusnya mungkin pencuri 5 batang kayu. Kayu loh, 5 batang kayu yang harganya mungkin gak sampai sejuta teman-teman. Diputuskan 5 tahun penjara. Betapa hukum Indonesia ini tumpul ke atas tajam ke bawah ya. Korupsi 300 triliun, pidana 6,5 tahun penjara. Itu bullshit sih teman-teman ya. Ada beberapa putusan yang dianggap ini Ketua Mahkamah Agung masyarakat. Sekali lagi, hakim ketika memutus itu didasarkan pada bukti, pada alat bukti dan keyakinannya.
Sedangkan mungkin media mendapatkan informasi tidak sepenuhnya. Tapi kalau media, rekan-rekan jurnalis hadir di persidangan, melihat apakah bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak dan yang apakah bukti-bukti tersebut telah dipertimbangkan dengan baik oleh hakim, maka media akan melihat bahwa putusan hakim itu harus memenuhi 3 hal. Yang pertama, menciptakan adanya kepastian hukum. Yang kedua, harus menciptakan adanya atau memberikan keadilan dan kemanfaatan bagi masyarakat pencari keadilan. Disitulah hakim dalam memutus menggabungkan, meramu alat-alat bukti yang ada ditambah keyakinan. Ini bukan berdasarkan informasi katanya, tetapi hakim dalam memutus berdasarkan alat bukti yang ada. Jelajahi cara baru mendapatkan Petruk sing wis dilucuti saka raja. Petruk saiki wis tanpa mahkota. Harus kita lakukan apa yang paling cocok? Penjarakan. Sebelum dipenjarakan itu lebih asik. Nah, inilah yang paling kayak orang cocok gila untuk Petruk. Sakit jiwa kayaknya. Kamera silakan masuk. Dan bilang gantung Jokowi. Gantung Petruk. Gantung Petruk. Gantung Petruk. Salfok sama di belakang ya. Nggak heran lagi ya teman-teman ya. Sementara di sisi yang lain, rakyat menyanyi dengan riang gembira. Rasa lezat, hidup sehat, dunia cerah, fufu papa masuk penjara. Kelompok orang-orang sakit hati plus jiwa. Aduh, makin hari makin mirip Sengkurnia, makin mirip Amin Rais katanya mukanya. Aduh. Pak Jokowi terbaik ya, kami rakyat Mulyono. Emang kenapa? Drama apa lagi nih Hasto? Drama apa lagi nih? Hah? Mulai mengancam-ngancam ya? Anak-anak jenderal yang belum follow aku nih guys, di follow dulu ya. Pencet tanda plus. Guys, Hasto mengancam akan membuka skandal korupsi petinggi negara ini guys. Drama apa lagi kau Hasto? Drama apa lagi? Ha? Kalau memang ada, bongkar aja. Kalau memang ada ya, nggak usah berkoar-koar. Gongkar sampai ke akar-akarnya. Tapi pertanyaannya, kenapa kau mau bongkar sekarang? Hah? Berarti kau dulu melindungi koruptor? Iya, kau dulu melindungi koruptor. Hah? Apa ini hanya sebagai daya tawar aja ya, biar nggak dikerangkeng? Hah? Coba komen netizen. Ya kayaknya memang benar melindungi koruptor kayaknya, karena itu bukti yang disampaikan oleh KPK bahwa berusaha untuk melindungi Harun Masiku ya, untuk menyuruh merendam handphone Harun Masiku ke air dan suruh lari pindah tempat dan sebagainya. Itu kan melindungi ya. Dari dulu memang mungkin melindungi teman-teman. Gimana? Ditersangkakannya Sekjen PDIP Pak Hasto oleh KPK. Bahkan penyidik KPK menyatakan keterlibatannya yang mendalam, persoalan merendam HP, menyembunyikan dan lain sebagainya si Harun Masiku. Menurut saya hal yang biasa ya. Ketika ditetapkan sebagai tersangka dengan keterlibatan yang seperti itu, maka taat hukumlah. Saya mendukung penegak hukum untuk mengusut semuanya hingga tuntas. Dan juga saya berharap kepada pimpinan KPK yang terbaru, kepolisian dan jajaran penegak hukum lainnya untuk mengusut kasus Bang Denny Siregar yang katanya diduga mendapatkan gratifikasi dari Telkomsel sebanyak 51 miliar atau berapapun itu nominalnya. Wow. Udah dari Januari, ini kasus mengambang menurut saya. Saya sebagai rakyat Indonesia ingin tahu juga siapa-siapa penjahat yang ada di negeri ini. Jika memang Bang Denny Siregar diduga menjadi tersangka dan penerima gratifikasi dari Telkomsel, maka usutlah tuntas Pak. Jangan nanti tiba-tiba hilang, lalu 5 tahun melenting lagi kayak kasus Sekjen PDIP ini Pak.
Ya, jangan nunggu momen, Pak. Silahkan diusut. Saya mendukung Bang Dini Siregar ini diusut dengan benar kasusnya sehingga kita tahu siapa. Nah, ayo dong. Semakin banyak yang bersuara agar supaya penjahat-penjahat ini terekspos semuanya, teman-teman ya. Oke ya. Mungkin ini adalah video terakhir saya di tahun 2024. Kita akan bertemu lagi di tahun 2025 dengan keseruan-keseruan terbaru. Makanya teman-teman semua, terima kasih banyak buat supportnya. Jangan lupa tekan tombol subscribe supaya kalian akan menjadi orang pertama yang akan mendapatkan notifikasi di handphone kalian untuk uploadan terbaru saya, uploadan pertama saya di tahun yang baru. Saya pamit dulu. See you guys on the next video and God bless you. Bye.